Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Hariana Channel. Dan untuk video kali ini kita bahas Bitger Breeze. Buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini guys. Dan jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Oke, di sini kita kutip dari Coin Market Cap, dan untuk harga dari Bitger Breeze itu di 0,0082 rupiah dan mengalami kenaikan sekitar 3,90%. Untuk posisinya itu di 225 guys. Dan kalau kita lihat dari market capnya itu ada sekitar 3,2 triliun. Dan untuk market cap secara keseluruhan itu ada sekitar 8,1 triliun. Dan untuk volume perdagangan per 24 jam itu ada sekitar 23,1 miliar rupiah. Dan untuk perdagangan dari cek volume ya, di sini kita bisa lihat untuk cek volume itu mengalami kenaikan guys, sekitar 1.300.000-an ya. Kemarin itu kalau tidak salah 1.000.000, berarti ada kenaikan sekitar 30%-an guys. Karena kemarin kurang dari 1.100.000 ya, di 1.050 US dollar atau berapa gitu. Dan untuk DEX-nya juga mengalami kenaikan. Di sini kita bisa lihat ada sekitar 197.386 US dollar. Karena kemarin itu kalau tidak salah kita lihat sekitar 150 ribuan ya di volume DEX-nya guys. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer dan kalian selalu riset secara mandiri. Dan untuk chartnya per hari ini itu lumayan hijau dan mungkin akan terjadi kenaikan dalam beberapa hari ke depan. Tapi enggak yang signifikan mungkin ya, seperti itu. Nanti kita akan lihat di chartnya di KuCoin guys. Oke, di sini kita bisa lihat untuk perdagangan cek yang di kayak seperti market exchange gitu ya. Dan di sini ada di gate.io dan ada di KuCoin, Hobi Global, MXC dan Lbank, lalu ada BT Check. Dan kalau kita lihat dari cek banyak yang lebih tinggi ya dari Lbank, dari MXC dan Hobi Global. Padahal kemarin itu di Hobi Global itu sempat menggeser KuCoin ya, dia di paling atas gitu. Tapi si GATE ini lebih tinggi dan dia nggak bisa digeser kayaknya guys. Persaingan yang kuat itu di GATE dan di KuCoin ya. Dan kalau kita lihat dari DEX, di sini hanya ada di Pancake versi 2 dan dengan skor likuiditasnya itu sekitar 448. Dan untuk liquidity-nya sekitar 25 miliar rupiah ya. Oke, untuk volume perdagangannya ada sekitar 3 miliar. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior. Di sini kita bisa lihat untuk pasangan Bitger dan BNB ya, atau Breeze BNB. Itu untuk penjualannya lebih tinggi, dan Breeze BUSD dan USDT Breeze dan cek sama Breeze. Jadi si Bitger ini semakin luas dan semakin dikenal orang gitu guys. Jadi buat teman-teman semua meskipun seperti itu, kalian tetap harus riset secara mandiri guys. Oke, di sini kita lihat dari Bitger Breeze official, dan kabarnya si AK Finance itu sudah meluncurkan DEX aggregator di Binance Chain atau Bitger Chain, dan AK beroperasi dengan baik sebagai agregator likuiditas rantai tunggal dan solusi pertukaran omni rantai untuk perdagangan apapun. Dan kalian bisa follow tautan yang sudah disediakan guys. Oke, seperti biasa kita kutip dari KuCoin untuk update harga BTC, KCS dan juga ETH. Dan kita bisa lihat di sini untuk harga BTC itu di 19.173 US dollar dan mengalami kenaikan sekitar 0,21%. Untuk harga KCS itu di 9,7 US dollar dan mengalami penurunan sekitar 0,62%. Dan untuk harga Ethereum itu di 1.298 US dollar dan mengalami kenaikan sekitar 1,19%. Jadi kita akan update harga Bitger Breeze
di KuCoin guys. Nah, di sini kita bisa lihat untuk chartnya mungkin masih akan mengalami penurunan ya kalau kita lihat dari KuCoin. Namun yang sebelumnya kita lihat tadi di Coin Market Cap itu dalam keadaan mengalami kenaikan sekitar 2-3%-an ya. Dan mungkin dalam waktu beberapa jam ke depan si Bitger ini akan mengalami kenaikan. Jadi mungkin agak telat laporannya gitu ya. Dan kalau kita lihat dari MACD RSI-nya di sini ya di bawah, untuk garis yang warna kuning itu mulai melengkung dan akan terjadi penurunan ya, terindikasi gitu. Namun di sini tidak menutup kemungkinan yang garis warna kuning ini akan mengalami pantulan dan terjadi kenaikan gitu guys. Kalau misalkan melewati garis 0 atau di atas garis 0, karena kalau kita lihat dari sinyal MACD-nya itu menunjukkan dominan yang warna hijau dan itu akan terjadi kenaikan gitu mas. Nah, kalau misalkan kita lihat dari candle ya, candle di bagian ini, garis kuning dan garis biru itu mengalami persilangan di bagian ini guys. Namun kalau kita lihat dari garis yang warna biru di atas ini ya, itu dia terjadi penurunan gitu ya. Dan mungkin akan terjadi persilangan kedua, dan ini kalau misalkan terjadi kesilangan kedua di bagian yang ini ya, dalam beberapa hari ke depan si Bitger akan terjadi penurunan. Nah, kalau misalkan yang garis birunya itu mengalami kenaikan, berarti dia terindikasi akan terjadi kenaikan gitu guys. Misalnya seperti ini ya, yang garis warna biru. Karena di sini sudah mulai terjadi persilangan, dan garis yang warna pink itu dia bersilang di sini guys. Di bagian garis yang warna kuning dan juga garis pink. Kuning dan pink gitu ya. Jadi kalau misalkan terjadi pantulan yang garis warna birunya ke atas, terindikasi si Bitger ini akan terjadi kenaikan. Namun kita kembali ke garis RSI-nya. Kalau misalkan garis RSI-nya itu nggak bisa naik, ya mungkin akan terjadi penurunan. Oke, kalau misalkan kita lihat dari candle 8 jam ya, candle 8 jam di sini masih garis yang warna pinknya masih berada di atas ya, di atas garis yang warna kuning dan warna biru. Tapi kalau kita lihat dari MACD RSI-nya di sini masih jauh sekali ya untuk menuju ke garis 0 atau ke atas garis 0. Dan bisa aja terjadi ketika di sini di bagian bawah ini, bawah garis 0 yang garis warna kuning itu terjadi penurunan seperti ini. Dan ini belum akan terjadi persilangan ya. Jadi ini sangat berbahaya kalau misalkan di bagian bawah. Nah, buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian mau entry, kalian pelajari dulu dan kalian pahami project Bitger Bridge ini guys. Mungkin kabar berita dan update berita Bitger dari Bitger official hanya itu, dan mudah-mudahan buat teman-teman semua ini bisa bermanfaat dan menjadi alternatif ya untuk kita selalu disclaimer dalam sebuah project cryptocurrency. Jadi tujuan video ini hanya sekedar untuk menginformasikan dan mengedukasi guys. Jadi buat teman-teman semua jangan salah paham. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.